Hai, selamat datang di AG Channel. Pada video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul Marlina: The Murder in Four Arts. Film ini merupakan film karya anak bangsa yang sangat diakui di kancah internasional. Tempat syuting videonya berlokasi di Pulau Sumba, NTT. Film ini menceritakan kisah seorang janda yang bernama Marlina yang sedang mencari keadilan atas perlakuan yang ia dapatkan dari segerombolan penjahat. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini disutradarai oleh Mauli Surya dan diperankan oleh Marsha Timothy, Dea Panendra, Iggy Fedli, Yoga Pratama, dan beberapa bintang lainnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat lebih berkembang lagi, guys. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Marlina: The Murder in Four Arts. Oke, seperti judulnya, film ini dibagi dalam 4 babak. Diawali dengan babak pertama, yaitu The Robbery atau perampokan. Scene diperlihatkan ada seorang lelaki gondrong yang datang dengan mengendarai motornya sambil melewati padang sabana yang luas. Lelaki itu bernama Markus. Sampailah ia di suatu rumah. Di depan rumah itu, kita melihat ada sebuah batu nisan yang bertuliskan Topan. Rumah itu dihuni oleh seorang janda cantik bernama Marlina yang baru saja ditinggal mati suaminya seminggu yang lalu. Suami Lina meninggalkan banyak sekali hutang yang harus ditanggungnya. Bahkan untuk menguburkan mayat sang suami, Lina aja gak mampu. Maka dari itu ia mengawetkan sang suami seperti mumi di dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Markus terlihat sedang berbicara dengan Marlina sembari memainkan alat musik jungga miliknya. BTW yang belum tahu, jungga itu adalah sejenis alat musik petik tradisional yang berasal dari Pulau Sumba itu sendiri. Kita lanjut. Maksud kedatangan Markus adalah ingin merampok uang dan semua hewan ternak miliknya. Markus juga mengatakan bahwa akan ada 6 temannya lagi yang akan datang dan menyegel Marlina secara bergantian. Ambil kamu uang. Semua kamu ternak. Kalau masih ada waktu, tidur dengko. Kita bertujuh. Singkat cerita, malam pun datang, dibarengi dengan 6 kawannya Markus yang langsung duduk, sembari menunggu Marlina memasak hidangan makan malam permintaan si Markus. Tanpa sepengetahuan mereka, Marlina memasukkan buah beracun pada masakannya tersebut, yang sebentar lagi akan dihidangkan. Terlihat ada salah seorang perampok yang paling muda mendatangi Marlina. Dia bernama Franz. Ia bermaksud ingin mencicipi sop ayam yang sedang dimasak oleh Marlina. Sebelum sempat mencicipi makanan tersebut, salah satu temannya datang dan menyuruhnya untuk memasukkan semua ternak milik Lina pada truk dan kembali esok pagi. Langsung bawa saja. Kamu tunggu apa? Mana Markus? Lahor ini banyak sekali pergi sana. Akhirnya makanan pun siap. 4 orang perampok itu menyantap hidangan sop ayam yang telah diracuni Marlina sebelumnya. Mereka menyantap dengan lahap tanpa menyadari bahwa sop ayam tersebut adalah sop ayam terakhir yang mereka makan. Dan menjelang beberapa saat mereka langsung terkapar dan meninggal karena keracunan makanan tersebut. Tinggallah Markus seorang. Lina mendatangi Markus di kamar dengan membawakan makanan tersebut. Namun Markus menolaknya. Dan ia langsung memaksa menyegel Marlina dengan tegangan tinggi. Namun Marlina berhasil memenggal kepala Markus sampai terputus saat Markus lagi sayang-sayangnya. Setelah menghabisi 5 kawanan perampok, Marlina terlihat membakar jungga milik Markus dan berniat menelpon polisi. Sinyal di desa tersebut sangat susah. Karena tidak ada pilihan lain, Marlina harus pergi ke kantor polisi yang berada di desa sebelah, yang jaraknya ratusan kilometer, sambil membawa barang bukti yaitu potongan kepala si Markus. Oke, kita masuk ke babak kedua yaitu The Journey atau perjalanan. Berbeda dengan babak pertama,
Di sini kita diperlihatkan dengan latar lokasi yang begitu eksotis dengan bentangan padang sabana Pulau Sumba yang begitu indah. Marlina terlihat sedang menunggu truk untuk pergi ke kantor polisi dengan tujuan menyerahkan diri. Pada saat menunggu truk, Marlina bertemu dengan temannya yang sedang hamil tua yang sudah memasuki 10 bulan. Ia bernama Novi, yang berniat ke kota untuk menemui suaminya yaitu Umbu. Awalnya Novi takut, namun setelah mendengar cerita Marlina, ia dapat mengerti. Tidak lama kemudian truk yang mereka tunggu pun datang. Para penumpang angkutan pun turun dan tidak mau ikut dengan truk itu karena takut kena sial. Marlina yang sedang menenteng kepala Markus sempat ditolak oleh sopir truk. Namun Marlina berbalik arah mengancamnya. Dan sopir pun terpaksa mengikuti kemauan Marlina. Dalam perjalanan ada seorang ibu-ibu yang memasuki truk bersama seorang lelaki dan 2 kudanya. Si ibu-ibu itu tidak takut sama sekali. Ia menyuruh Marlina pindah ke belakang agar sang sopir dapat lebih berkonsentrasi. Ibu-ibu itu paham bahwa Marlina memiliki masalah yang berat, makanya ia membawa potongan kepala. Marlina pun melihat ada Franz dan temannya yang berjalan ke arah rumahnya menggunakan truk berpapasan dengan truk yang mereka tumpangi. Terlihat Marlina pun bersembunyi. Begitu sampai di rumahnya Marlina, Franz kaget melihat tubuh Markus sudah tak berkepala lagi. Spontan saja Franz dan temannya langsung mencari angkot yang tadi berpapasan dengan mereka di jalan guna mencari dan meminta kepala Markus yang dibawa Lina. Scene berpindah ke Marlina. Truk yang ditumpanginya berhenti sebentar karena Lina dan Novi kebelet buang air. Sementara asik buang air, Lina berhalusinasi melihat Markus yang sedang tidak berkepala sedang memainkan jungga. Setelah itu Marlina menceritakan tentang apa yang menimpa dirinya kepada Novi. Dan mengatakan juga bahwa ia telah membunuh mereka semua. Setelah itu datanglah si Franz dan temannya untuk mencari si Marlina. Marlina pun bersembunyi sampai mereka pergi. Dan mereka pun pergi dengan meninggalkan seekor kuda. Setelah itu terlihat Marlina berhalusinasi lagi. Setelah itu Marlina pergi dengan menunggangi kuda yang ditinggalkan tadi. Oke, kita masuk ke babak ketiga, The Confession, atau pengakuan. Terlihat Marlina telah sampai ke kantor polisi yang berada di Kabupaten Sumba. Di sana ada anak-anak yang sedang bermain bola kaki. Ia mengikat kudanya di sebuah pohon kering. Sebelum ke kantor polisi, Marlina mampir dahulu ke sebuah warung. Tentunya Marlina sudah memasukkan kepala si Markus ke dalam sebuah kotak kayu. Jika tidak, pasti anak-anak itu sudah lari ketakutan. Setelah itu terlihat Marlina sedang berbicara dengan anak penjaga warung itu. Anak itu menawarkan sup ayam. Dan diketahui nama anak perempuan penjaga warung itu sama dengan nama anaknya, yaitu Topan. Di sini kita diajak flashback melihat scene awal ada nisan yang bertuliskan nama Topan. Itu adalah anak laki-laki Marlina yang sudah meninggal. Lalu setelah Marlina makan, ia menitipkan kotak kayu berisikan kepala Markus kepada si Topan, anak penjaga warung itu. Dengan suruhan si Topan jangan sampai membuka kotak itu. Scene berpindah ke kantor polisi. Terlihat Marlina disuruh menunggu karena para polisi sedang asik bermain tenis meja. Tidak lama kemudian Marlina diinterogasi oleh polisi atas laporan persegelan dan perampokan yang menimpahnya. Namun menurut polisi, kasus Marlina akan lama ditangani, sebab kasusnya adalah persegelan. Untuk proses laporan kau, kita perlu olah TKP. Untuk laporan pemerkosaan, kita perlu lakukan visum. Dan biar polisi bisa bergerak cepat, kita perlu bukti. Sudah, nanti saya proses dulu ya. Makasih. Lalu Marlina pun pergi. Marlina menumpang untuk mandi dan bersih-bersih di rumahnya si Topan, sang penjaga warung itu. Lalu ketika si Topan tidur, Marlina memasukkan kepala Markus ke dalam sebuah karung dan pergi dengan kudanya. Dan kita memasuki babak terakhir, yaitu The Birth, yaitu kelahiran. Scene diperlihatkan Franz dan temannya telah membunuh sang supir truk dan menguburkannya. Setelah itu Novi menerima telepon dari suaminya. Dan Franz pun merebut telepon milik Novi
dan memfitnah Novi telah berselingkuh dengan si Franz. Singkat cerita, Novi berhasil kabur dengan meninggalkan Franz dan temannya. Tapi yang membingungkan, temannya Franz menghajarnya dan meninggalkannya begitu saja. Novi pun singgah di sebuah warung untuk menelpon suaminya dan menjelaskan jika perkataan Franz tadi tidak benar. Namun suaminya tidak mau percaya. Singkat cerita, suaminya meminta bertemu di suatu tempat. Ketika bertemu, suaminya malah memarah-marahi Novi karena Novi belum juga lahiran dan sudah berjalan 10 bulan kehamilan. Ditambah lagi Novi dituduh berselingkuh. Dan singkat cerita, sang suami menganiaya sang Novi dan meninggalkannya. Sungguh kejam suami Novi. Itu disaksikan oleh Franz dari kejauhan. Lalu Franz menghampiri Novi dan mengangkat telepon dari Marlina supaya Marlina akan pulang. Jika Novi tidak mau, ia mengancam akan membunuh Novi dan anak yang ada dalam kandungannya. Lalu si Novi dibawa sang Franz ke rumahnya Marlina. Sesampainya di depan rumah, air ketubannya Novi pecah. Singkat cerita, Franz meletakkan jasad Markus tepat di sebelah jasad suaminya Marlina. Dan setelah Marlina sampai ke rumahnya, Novi diminta oleh Franz untuk memasakkan sup ayam. Sedangkan Marlina dipaksa untuk bercocok tanam dengan Franz di kamar bekas pemenggalan kepala Markus. Novi yang mendengar teriakan suara Marlina pun merasa geram dan tidak tahan lagi. Ia memasuki kamar yang menjadi saksi kekerasan tersebut dan langsung menebas kepala Franz sampai terputus. Selang beberapa saat, Novi pun melahirkan anak yang dikandungnya 10 bulan sambil dibantu oleh sang Marlina. Tampak jelas terlihat Novi dan Marlina pun senang dan bahagia karena sudah melewati semua masa sulit itu bersama-sama. Dan film pun selesai. Oke, inti dari film ini adalah pembalasan janda yang disegel dan dirampok. Meski film ini tidak terlalu banyak dialog, namun maksud dan tujuan penulis cerita dari film ini ingin menyampaikan ketidakadilan yang selalu saja menimpa kaum perempuan di negara kita, sampai mereka terpaksa harus menyelesaikan urusan mereka sendiri ketika dunia lelaki terus merisak dan melecehkan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.